Halo Solej, selamat datang kembali di Echa Marketing Channel. Jadi kali ini kita udah ada di segmen ngebaca. Nah guys, jika di video sebelumnya aku udah ngebacain tentang gimana hubungan Teteh Syahrini dan Reno Barak, juga bagaimana apa sih tujuannya Papa Lawrence. Nah di sini di video kali ini kita bakal ngebacain gimana sih nasib Papa Lawrence ke depannya gitu melalui kartu tarot ya, tarot reading. Kira-kira apa yang akan terjadi kepada Papa Lawrence ke depannya? Mungkin ini membuat kalian sedikit kepo karena aku tahu banyak yang bertanya-tanya juga gimana tentang Papa Lawrence ini ke depannya gitu ya. Nah, buat kalian yang ingin bertanya-tanya lagi untuk video berikutnya tentang artis yang kalian pengen tahu gitu, kalian komen aja di bawah, nanti sekiranya kalau wajar untuk dibahas, saya akan bahas. Nah, di sini tujuannya sebenarnya hanya untuk hiburan saja ya, jadi jangan terlalu diambil serius. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, karena di sini kita akan mencoba untuk melihat energinya melalui kartu tarot. Di sini pertama-tama ada kartu Knight of Wands, Knight of Cups, King of Pentacles, Queen of Swords, Three of Cups, dan kartu The Moon. Nah, di sini di kartu Knight of Wands, di sini aku merasakan energinya ya. Sepertinya di sini karena di video sebelumnya seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya dia pengen untuk di notice, untuk diberikan, untuk supaya apa yang dia katakan itu diklarifikasi oleh orang yang bersangkutan. Nah, di sini dia pada akhirnya karena tidak dinotis nanti jadi kayak sedikit kecewa gitu. Kecewa, dibilang menyerah sih kayaknya masih tetap jalan, hanya saja mungkin memperlambat jalannya gitu ya. Cuman di sini dia merasa kecewa sih. Merasa kecewa dan putus asa gitu. Sedikit ya. Tapi merasa kecewa di sini sepertinya aku rasa. Merasa sedikit kecewa. Ya. Kedepannya mungkin ada perasaan kecewa, tapi di sini dia apa yang membuat dia bertahan gitu. Karena dia merasa apa yang dia punya, apa yang dia katakan itu benar gitu. Jadi dia seperti merasa bahwa dia harus memperjuangkan kebenaran gitu loh. Dia harus memperjuangkan apa yang menurut dia benar gitu. Bagi dia mungkin ini suatu kebaikan ya, kebaikan untuk menyebarkan suatu kebenaran dan fakta gitu. Tapi kan di sini menurut dia gitu, kita tidak tahu, mungkin ada yang sependapat dengan dia gimana. Cuman di sini dia masih tetap melakukan hal itu. Seperti yang kita tahu ya. Dia membongkar beberapa fakta-fakta menarik mungkin bagi para netizen, walaupun kebenarannya masih belum tahu kita gimana gitu ya. Nah, di sini Knight of Pentacles, di sini aku rasa dia bekerja dan berusaha cukup keras di sini demi harapan yang dia punya agar tercapai gitu. Apakah tujuannya? Bagi kalian yang pengen tahu apa kira-kira tujuannya, kalian bisa nonton video aku yang sebelumnya tentang apa sih tujuan Papa Lawrence ini sebenarnya. Nah, di sini inilah tujuannya gitu. Dia bekerja keras untuk tujuan itu. Tapi ya, sorry aku taruh sini dulu, aku capek soalnya megang kartunya. Kita pindah tangan ya. Satunya ganti buat megang kamera lagi. Nah, di sini di Knight of Pentacles, jadi di sini berusaha keras ya. Dan di sini juga ada beberapa banyak hambatan juga aku rasa nantinya. Mungkin hukum, ada beberapa hambatan-hambatan lain yang membuat dia harus berusaha lebih keras lagi gitu. Di sini dia ada resiko sih buat terjerat hukum. Ada resiko buat terkena jeratan hukum aku rasa ya. Jadi harus lebih berhati-hati lagi. Sekiranya mungkin ada kata-kata yang terlalu ekstrim atau kasus-kasus yang dibuka yang ingin terlalu ekstrim, walaupun dia merasa ini kebenaran, tapi ada baiknya berhati-hati juga. Karena kalau seandainya berurusan dengan hukum, dia ada peluang untuk hal yang kurang baik ya.
mengingat hal itu, jadi ini kayaknya bakal ada urusan dengan hukum sih, terjerat hukum. Tapi kita doakan aja supaya kasus ini cepat selesai, ya, supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, di sini Queen of Swords, di sini iya benar, ini bakal ada masalah ini pada akhirnya akan ke hukum. Ya, karena apa? Karena di sini sepertinya harus ada kayak pihak ketiga gitu loh, yang lebih layak untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, karena mungkin dari pihak sananya diem, tapi kayaknya nggak selesai. Tapi pada akhirnya mereka menempuh jalan hukum juga pada akhirnya nanti kepada Papa Lawrence ini. Dan Papa Lawrence juga tidak tinggal diam, dia juga bakal menempuh jalur hukum juga sepertinya ya. Di sini kita lihat aja ke depannya bakal gimana. Tapi di sini sebenarnya ada penyelesaian yang lebih baik daripada hukum ya. Sebenarnya ada jalan penyelesaian yang lebih baik sih, yang lebih mudah malah gitu ya. Cuman di sini ya seperti ini, mediasi pihak ketiga. Ini bisa diselesaikan dengan hukum dan berakhir seperti ini. Ini akhirnya kurang baik sih aku rasa untuk Papa Lawrence ke depannya ya. Cuman di sini sebenarnya bisa diselesaikan dengan sangat mudah, yaitu dengan menemui secara personal. Ya, membicarakan hal ini gitu. Memediasi hal yang sebenarnya belum selesai gitu. Mungkin bagi Papa Lawrence ini belum selesai, tapi coba untuk dibicarakan, ditemui dan diajak bicara. Sebenarnya sesimpel ini aja gitu. Ya, sesimpel ini menemui Papa Lawrence dan bicara. Ini mungkin bisa untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik gitu ya. Itu sih sebenarnya. Sama seperti kartu kemarin, karena kan emang tujuannya pertama dia ingin pokoknya dia tuh gimana sih kayak di sini kayak karena menurut dia itu kebenaran, tapi coba untuk dibicarakan lagi gitu. Ya. Di kartu ini. Cuman di sini nah ini pada akhirnya ini kalau tidak masalah hukum ya diselesaikan secara kekeluargaan, tapi di sini sepertinya Papa Lawrence masih menunggu sih. Masih menunggu hasil, sama seperti kartu yang kemarin. Menunggu hasilnya mau jalannya seperti apa ke depannya gitu. Belum terlihat jelas. Ini bakal hukum atau diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi kalau secara kekeluargaan mungkin dia merasa sedikit malu ya kalau seandainya ini memang diselesaikan secara kekeluargaan. Cuman kalau secara hukum juga belum ada hasilnya di sini, atau malah justru makin membuat dia terpuruk. Mungkin secara kekeluargaan itu lebih baik gitu ya. Nah ini dia pada akhirnya bingung mau menyelesaikannya gimana gitu. Menyelesaikan secara damai atau secara yang kurang baik gitu. Nah ini sepertinya dia masih belum memikirkan itu dampak dari dia bicara itu kedepannya bakal berakhir seperti apa. Dia lebih kayak menjalani aja dulu apa yang akan terjadi nanti gitu. Tapi pada akhirnya ini bisa jadi problem. Ya. Harusnya ada pembicaraan sih. Yang disayangkannya gitu. Oke, aku rasa sebenarnya video ini cukup tentang Papa Lawrence. Dan bagi kalian yang pengen request kira-kira aku bakal baca siapa lagi ke depannya, kalian komen aja di bawah ya guys. Buat kalian yang pengen buat konsultasi pribadi, kalian bisa lihat kolom description box aku, hubungi line aku, DM Instagram aku, atau email aku bagi kalian yang ingin berkonsultasi pribadi ya. Nah, terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini. Jangan lupa buat klik like, komen,
dan subscribe-nya kalau kalian menyukai video aku. Terima kasih guys. See you.